ya ini rezeki. Oke. Didatengin dari Allah. Nominalnya gede duitnya. Beuh. Tapi buat gue, ketika gue berpikir bahwa oke, nominalnya gede, uang ini akan gue kemanain? Menurut Bapak Wendy Cagur, apa pendapat Bapak Wendy Cagur tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah? Orang-orang yang seperti apa nih yang menjalankan sunnah? Pasti tahu dong. Oh, ini orang nih, wah sunnah nih, jenggotan nih, cingkrang nih. Lo tau gak sih kayak gitu? Minimal itu dulu deh. Iya, tahu. Serius lo tahu lo? Tahu. Soalnya banyak yang nggak tahu. Iya nggak sih? Itu yang kayak gimana? Tahu. Menurut lo tuh yang kayak gimana? Yang sunnah banget nih. Kali ini dari kacamata gue pribadi. Iya, makanya ini kan pokoknya di sini nama acaranya adalah kembali lagi di pendapat Wendy gitu ya. Iya. Kalau menurut gue, ya balik lagi. Gue pernah waktu itu zaman, ya dulu lah ibaratnya pernah ikut pengajian. Ya kebetulan memang ustadznya gaul lah ibaratnya gitu ya. Oke. Nah dia pernah nyampaikan simpelnya adalah, lo cuma merebut musola nih, lo tahu 10 sunnah. Oke. Tapi lu jalanin semua. Oke. Dan tuh lu jalanin dengan hati gitu, lu jalanin sepenuhnya. Oke. Itu jauh lebih baik daripada lu yang misalkan ilmu sunnah lu hafal sunnah 1000, 2000 sunnah misalkan gitu, atau lebih banyak daripada sunnah yang merbot ini hafal dan tahu. Oke. Tapi yang lu jalanin cuma 10. Oke, yang diamalkan maksudnya ya? Yang diamalkan cuma 10. Oke. Itu jauh lebih baik si merbot ini karena dia menjalankan semua yang dia tahu. Oke, walaupun sedikit. Walaupun sedikit, tapi dia menjalankan semua yang dia tahu. Masya Allah. Bukan dia hanya menjalankan apa yang dia mau. Kan beda dong. Iya beda betul. Kita kan manusia normal deh. Iya betul. Gua ada 10 peraturan pemerintah misalkan gitu. Tapi yang gue pengen jalanin cuma 3. Padahal 10-10-nya tuh baik buat kita. Oke. Misalkan pakai helm pas naik motor. Itu kan dipikirin buat keselamatan kita. Tapi ketika gue sebagai manusia biasa ngerasa bahwa ya Allah, gue dari sini cuma ke Indomaret juga nggak sampai 100 meter. Masih terjadi apa-apa. Dihilangkan dulu tuh, dicontreng dulu. Ntar aja deh, kalau jauh aja deh gue pakai helm cetrek. Dari 10 peraturan itu yang gue jalanin cuma 3. Karena menurut gue yang 3 ini ya udahlah, yang 3 ini memang harus dijalanin lah. Padahal 10-10-nya harus dijalanin. Efeknya kita nggak tahu kan. Sama halnya ketika lu menjalankan sunnah, sebenarnya lu ngejalanin sunnah karena apa? Karena memang tuntutan dari personal lu, atau ngerasa bahwa ya hati lu jujur bilang bahwa oh gue butuh ini, gue butuh misalkan berpenampilan rapi, karena ketika gue penampilan rapi bukan dibilang gue orang kaya, bukan gue dibilang orang baik, tapi lebih ke arah orang bertatap muka dengan gue, ngobrol sama gue, ketemu sama gue ngerasa nyaman. Nah, dan ini pun juga ditarik dengan masalah sunnah udah betul, karena memang Nabi kita dulu Shallallahu Alaihi Wasallam juga berpenampilan menarik, dia ngajarin kita tuh harus bersih gitu kan nih? Betul. Tahu ya, gue ya nggak apa-apa sih, amazed aja sih, luar biasa sih. Gila, enggak. Itu berdasarkan cuma apa yang gue tahu. Oke. Terus. Orang yang gue lakukan ya seperti itu aja sih gitu. Misalkan, gue baca buku ini, atau gue baca misalkan gue baca Al-Quran sama artinya misalkan gitu. Nah pada saat gue baca artinya, oh ternyata harus begini. Nah itu yang gue jalanin gitu. Nah, semampu gue, sebisa gue. Karena maksud gue juga tidak mau lantas pada akhirnya ibarat kata kalau kita belajar kan kita harus ada gurunya nih, Der. Nah bener, nggak boleh kita belajar tuh tanpa guru, bro, bener. Betul. Nah tapi kan ketika kita mau belajar dan butuh guru, kita juga kan harus mencari guru yang bisa mentransfer ilmunya ke kita. Iya pasti. Dengan cara yang kita bisa terima dan dengan cara yang baik. Begitupun sebaliknya. Terus. Waktu itu ada pilihan ketika ini kalau secara kasat mata adalah sebuah rezeki. Tapi hati gue berkata tidak. Apa nih? Ada tawaran sponsor lah ibaratnya yang masuk ke gue. Ini menarik nih. Oke. Nah sponsor masuk ke gue. Anggaplah buat gue si sponsor ini tidak sesuai dengan syariat. Ya betul. Be honest gitu. Nah, di satu sisi sekeliling gue melihat bahwa ya ini rezeki. Didatengin dari Allah. Nominalnya gede duitnya. Tapi buat gue ketika gue berpikir bahwa nominalnya gede, uang ini akan gue kemanain? Lu punya bini, lu punya anak-anak. Kalau memang ternyata ini adalah hasil haram, bayangin kalau masuk ke dalam darah daging mereka, gitu kan? Lanjut nih, menarik nih. Nah, ketika gue di tengah kebingungan
kebingungan karena gue takut salah, Pak. Maksudnya gini. Nah, ini apa sih? Ini kontennya kah atau kata-katanya kah atau brandnya sekalipun? Brandnya. Oke. Brandnya kalau misalkan bisa dibilang kalau kita ngomongin secara haram. Wah, serius lu? Oke, lu nggak usah sebut mereknya deh. Apa sih berupa makanan atau minuman gitu? Minuman. Oke, tahu gua. Ya. Oke. Ya kan? Oke. Kita ngomongin haram. Bukan berarti gue tidak menyentuh itu. Mungkin gue sebagai manusia biasanya gue mau jujur, fair-fairan. Iya, kita punya masa lalu lah gitu ya. Iya, gitu. Maksudnya buat gue, hati gue bilang gini, kalau lu berbuat jahat, kalau lu berbuat salah, bukan berarti ketika lu tidak membicarakan itu di depan orang lain, lu sok suci, bukan. Artinya, mungkin ketika kita berbuat salah, biarkan salah itu menjadi tanggung jawab kita sendiri. Jangan akhirnya kesalahan itu menyebar ke orang lain, dan akhirnya kita ikut bertanggung jawab atas orang itu. Kalau orang itu melakukan kesalahan yang sama. Simpelnya balik lagi, contohnya misalkan gue nyuri gitu. Karena gue seneng-seneng, bukan karena mencuri karena kebutuhan gitu ya. Karena gue seneng-seneng nih, terus tiba-tiba gue ceritain ke lu punya pemikiran yang sama ya. Gue nyolong juga. Iya juga ya, bener ya. Iya, gue gak punya tanggung jawab dari situ. Nah, nanggung dosanya, bener. Lah iya dong, kan MLM sistemnya, Pak, jatuhnya. Gitu. Iya. Liner gue makin banyak dong. Iya. Itu dong. Bener. Dari lu cerita ke temen lu, dia ikutan juga. Jadi sebenarnya menurut gue bukan pencitraan, tapi lebih ke arah bahwa kalau memang ada hal buruk sama gue, biarkan itu menjadi tanggung jawab gue pribadi. Jangan orang lain ikut ke bawah gara-gara gue. Itu pertama. Nah, artinya ketika tawaran itu datang, godaan-godaan untuk menerimanya itu kuat gitu. Akhirnya satu orang yang gue tanya justru mungkin sangat-sangat out of the box. Karena yang gue tanya pendapatnya pertama kali justru siapa? Orang yang secara penampilan, orang-orang akan menilai bahwa, wah, lu nanya ilmu sama dia. Bentukannya aja begitu. Tapi begitu gue bicara sama dia, jawabannya cuma simpel. Ente masih punya duit gak? Kalau ente masih punya duit, jangan. Gitu. Oke. Sesimpel gini, lu masih punya rezeki gak? Kalau masih punya rezeki, jangan. Sama halnya mungkin analoginya gini. Gue nggak tahu ya. Koreksi kalau gue salah. Gue pernah baca Al-Quran juga. Gue pernah baca artinya juga. Yang gue tangkap nih secara orang awam, maaf kalau gue salah, maaf banget. Ketika lu ke hutan, babi itu adalah makanan yang haram, betul tidak? Iya betul, setuju. Nah, lu terpaksa harus makan babi karena udah nggak ada makanan lain. Oke. Semoga Allah mengampuni karena lu terpaksa untuk bertahan hidup. Yes, uzur masuknya kan, berarti kan? Ya, nah artinya jawaban dia cuma sesimpel itu. Kalau lu ada rezeki. Kenapa lo tayamum? Kan air wudhu ada gitu ya? Betul. Kan masih ada air kali, masih ada air sungai mengalir. Kenapa lu harus tayamum? Sesimpel itu. Nah akhirnya ketika dia menjawab seperti itu, selesai, gue cuma abis itu gue doa, ya Allah, kalau emang ini rezeki gue dan harus ambil ini, mudahkan. Tapi kalau memang tidak, ganti yang jauh lebih baik. Berikan ketenangan ketika gue menolak ini. Dan ini tahu apa yang terjadi? Apa tuh? Besok paginya tiba-tiba gue ngomong kan, tiba-tiba aja gitu. Di saat gue lagi masih bimbang segala macam, gue ngomong ke istri gue, Bun, coba cek saldo dong. Kenapa gue masih ragu? Pas kemarin itu karena gue tahu kondisi keuangan gue lagi gimana. Oke. Nah, itu yang gue takutin ketika gue menolak ini, ternyata ini beneran rezeki dari Tuhan. Oke, terus rezeki dari Allah. Begitu gue tiba-tiba asal ngomong gitu, Bun, coba dong cek saldo berapa, Pak? Dengan asumsi ketika gue tahu saldo gue berapa, kan gue bisa memanage nih. Wah, sisa segini nih, gawat nih gitu ya. Nah, gitu kan. Oke. Lu tahu apa yang terjadi? Apa tuh? Tiba-tiba nominalnya bertambah. Hah? Dari siapa? Dari manajer gue memang. Tapi dilalahnya menurut gue itu sangat, manajer gue itu udah transfer 3 hari sebelumnya, Pak. Oke. Gua baru mengecek saldo itu pada saat sehari setelah gua bimbang. Artinya Allah tuh ngasih jalan gue yang wow, gila, gue langsung dikasih jawabannya, udah. Oke, itu di poin itu ketika gue ngerasa bahwa gue udah di jawabannya. Kalau misalkan kalau udah ngasih jawaban nih lu kan lagi bingung nih, mau ngambil itu apa enggak, nih gue kasih nih rezeki yang jauh lebih halal malah ya, yang jauh lebih halal. Terus gue masih udah nerima rezeki itu, terus gue masih bandel, ya gue bingung dong. Kecuali gue emang bener-bener lagi kalau keadaan susah, bener-bener gue goyang gitu, itu gue udah dikasih jawaban sama Allah. Masya Allah. Udah ada rezeki, lu masih juga ngambil kayak gitu.